Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk pertemuan kelima untuk mata kuliah Aplikon 1 atau aplikasi komputer 1. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai penomoran halaman berbeda, kemudian pembuatan daftar isi dan pembuatan daftar pustaka. Nah, nanti kalian bisa mempraktekannya dari proposal yang sudah kalian buat di pertemuan keempat. Nah, sebelumnya saya akan mereview dulu untuk pertemuan keempat. Kemarin kita sudah membuat proposal, yaitu bagaimana membuat proposal dengan baik dan benar, kemudian bagaimana men-settingnya dari mulai page layoutnya, margin kanan, margin kiri, atas, dan bawah. Kemudian setting paragrafnya, penggunaan spasi, font size, dan size yang kita dan font yang kita gunakan di dalam pembuatan proposal. Nah, kita lanjut untuk pembuatan penomoran halaman, pembuatan daftar isi, dan daftar pustaka. Nah, yang pertama kita harus membuka dahulu dokumen atau halaman yang akan kita beri penomoran halaman. Misalkan ini adalah proposal yang sudah kita buat kemarin, dari mulai halaman judul, kata pengantar, daftar isi, sampai dengan daftar pustaka atau sesudah di bab 3 yaitu daftar pustaka. Nah, kita akan memberikan penomoran itu di sini. Di bawah yaitu di dalam header dan footer. Kalau kata pengantar dan daftar isi itu nanti menggunakan angka Romawi. Penomoran angka Romawi. Nah, untuk bab 1 maka itu nanti akan menggunakan penomoran dengan menggunakan angka 1. Nah, maka kita buat dulu page numbernya, insert, kemudian page number, kita pilih dulu mau yang bottom of page atau yang top of page. Berarti kalau bottom itu di bawah, penomorannya itu di bawah. Kalau plain number 1 berarti penomorannya di bawah sebelah kiri. Kalau plain number 2 berarti penomorannya di sebelah bawah, kemudian di kanan. Kalau plain number 3 berarti di kanan di bawah. Kalau top of page sama aja, berarti di atas sebelah kiri. Plain number 2 atas tengah, plain number 3 berarti atas sebelah kanan. Nah, kita pilih salah satu. Misalkan kita pilih yang bottom, misalkan plain number 2. Nah, habis itu kita pilih yang formatnya. Kita pilih yang penomoran formatnya. Nah, formatnya adalah kita pakai yang angka. Kita klik yang page number, maka setelah kita klik tadi di insert, kemudian kita pilih page number, otomatis akan muncul tab baru yaitu type design. Nah, di sini kita bisa milih yang header and footer, kita pilih page and number. Kita kasih format numbernya, kita pakai apa? Misalkan ini adalah kita pakai Romawi. Kita start dari angka 1. Kemudian kita klik OK. Nah, maka semuanya halamannya adalah Romawi. Romawi 1, Romawi 2, kemudian Romawi 3, di bab 1 itu adalah Romawi 4. Nah, yang di bab 1 ini kita pengennya adalah menggunakan angka, bukan pakai Romawi, tapi dimulai dari angka 1. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita letakkan kursor di bagian akhir penomoran halaman yang ingin kita ubah, berarti di daftar isi. Nah, kemudian kita klik tab layout, kita pilih bricks, kita pilih yang next page, habis itu kita klik header and footernya, kita klik 2 kali. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, baru kita setting page numbernya. Nah, otomatis akan muncul desain seperti ini. Kemudian kita link to previous, kita pilih page number, kemudian kita pilih yang format page numbernya, kita pilih yang angka. Nah, angka kita start dari angka 1. Nah, maka otomatis nanti di sini adalah dia akan berubah. Jadi berbeda dengan halaman sebelumnya. Kalau memakai Romawi. Nah, kemudian di bab 1 di bawah itu maka
akan muncul penomoran dengan menggunakan angka. Nah, sampai ke bawah. Di bab 2 juga menggunakan angka sampai di terakhir daftar pustaka. Nah, ada 4 halaman ya. Jadi ada plan number 1 untuk setting tadi. Kalau di bottom plan number 1 berarti di sebelah kiri, maka seperti ini. Nah, misalkan kita pengen ngubah nih tidak di bawah tapi di atas, maka dia otomatis akan berubah. Kita ubah settingnya, misalkan plan number 2 atas tengah, maka ini dia akan berubah di tengah. Nah, mungkin akan kita ganti lagi, misalkan di bottom tapi di bawah tapi di sebelah kanan, maka dia akan berubah. Nah, seperti ini. Nah, ini sesuai dengan setting yang ingin kita buat atau ingin kita rubah. Misalkan ingin yang sebelah kanan atau di tengah, nah itu disesuaikan perintahnya atau kebutuhannya. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah kita akan membuat daftar isi secara otomatis. Nah, bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis? Oke, saya akan lanjut yang kedua, yaitu mengenai pembuatan daftar isi. Nah, sebelum kita belajar mengenai pembuatan daftar isi, maka saya akan menjelaskan dulu mengenai tab di dalam home. Tab home yaitu mengenai group style. Nah, di sini ada heading 1, heading 2, dan heading 3. Nah, akan saya jelaskan dahulu apakah itu heading 1, heading 2, dan heading 3. Nah, jadi misalkan di dalam bab itu ada penulisan bab 1. Nah, 1.1 misalkan latar belakang. Kemudian 1.2 adalah perumusan masalah. 1.3 itu adalah tujuan. Kemudian masuk bab 2, landasan teori. Nah, ini hanya sebagai contoh saja ya. Landasan teori landasan teori 2.1 adalah teori penjualan misalkan. Nah, yang dimaksud dengan heading 1 itu adalah bab 1. Jadi dia masuknya heading 1. Misalkan kita buat di daftar isi bab 1 ini kita blok, kemudian masuknya adalah kita klik heading 1. Nah, kemudian 1.1 latar belakang itu masuknya adalah heading 2. Nah, misalkan di bawahnya latar belakang itu ada lagi misalkan 1.1.1 latar belakang umum. Nah, berarti ini masuknya adalah heading 3. Nah, jadi seperti tingkatan-tingkatan. Kalau tingkat 1, penulisan tingkat 1 itu adalah masuknya heading 1, tingkatan kedua itu masuknya heading 2, tingkatan ketiga itu masuknya adalah heading 3. Nah, kita masuk ke bab 2. Misalkan di bab 2 berarti ini masuknya adalah heading 1. Teori penjualan 2.1 ini maksudnya adalah heading 2. Nah, misalkan di bawahnya teori penjualan ini masih ada anaknya lagi, masih ada anak turunannya di bawah teori penjualan, itu berarti masuknya heading 3. Nah, kalau nggak ada berarti langsung 2.2. Misalkan fungsi penjualan. Nah, berarti ini masuknya adalah heading 2. Nah, jadi heading 1, heading 2, heading 3 itu adalah tingkatan atau urutan dari penomoran untuk menggunakan daftar isi. Nah, kita masuk ke dalam contoh ya, langsung kita aplikasikan. Misalkan ini bab 1. Nah, bab 1 kita blok dulu.
kemudian masuk ke tab home, kemudian klik heading 1. Karena dia masuknya heading 1, nah maka akan berubah warna menjadi biru seperti ini. Nah, nanti bisa kita ubah lagi menjadi warna hitam. Kita tengahkan lagi, kemudian kita kasih warna hitam. Nah, kalau kita headingkan, otomatis dia akan berubah warnanya menjadi biru. Nah, berarti financial statement and financial reporting ini masuknya adalah heading 2. Nah, seperti itu seterusnya sampai ke bawah. Nah, masuk ke bab 2. Bab 2 kita blok lagi. Berarti bab 2 ini masuknya adalah heading 1. Nah, anakannya bab 2, 2.1, misalkan akuntansi sebagai sistem informasi, berarti masuknya heading 2. Dan seterusnya. Kemudian masuk ke bab itu. Nah, kalau kita sudah melakukan proses blok dan memberikan penamaan atau heading 1, heading 2, heading 3, maka kita lanjut untuk membuat daftar isinya. Nah, seperti halaman yang sudah kita kosongkan di atas. Di atas bab 1 itu tadi adalah ada daftar isi. Nah, kita kosongkan di sini. Letakkan kursor di halaman kosong, kemudian klik tab reference. Habis itu kita lihat ke grup tab table of content, kemudian kita klik ribbon table of contents. Nah, di sini ada banyak tema. Ada automatic table 1, automatic table 2. Nah, kita pilih salah satu, misalkan pilih yang automatic table 1, maka kita klik. Nah, maka akan otomatis akan mengikuti halaman yang sudah kita headingkan. Nah, di sini contents ini bisa kita hapus, kita ganti menjadi daftar isi. Nah, seperti ini cara membuat daftar isi sesuai dengan yang kita blok di dalam proposal yang sudah kita buat. Masuk yang ketiga, yaitu bagaimana cara membuat daftar pustaka. Nah, cara membuat daftar pustaka itu kita harus punya bank datanya dulu. Dari mana kita tahu bank datanya? Nah, bank data itu dibuat di dalam tab reference. Nah, di dalam grup citation and bibliography ini ada insert citation, kita klik. Kemudian di bawahnya ada add new source, kita klik. Kita tunggu. Nah, sampai muncul kotak dialog seperti ini, ada create source. Nah, ini bisa kita pilih, ini ada type of source, ada bibliography files for EPA, ada author, ada title, ada year, ada city, dan ada publisher. Nah, di sini adalah type of source. Ini maksudnya adalah tipe apa yang ingin kita buat daftar pustakanya. Misalkan yang pertama ketika kita klik maka akan muncul ada book section, ada journal article, ada article in a periodical, ada conference proceeding, ada report dan sebagainya, ada website. Nah, misalkan dari buku, maka kita klik buku. Nah, kita tulis author itu adalah penulisnya. Misalkan penulisnya Miftahul Huda. Kita klik bukunya Miftahul Huda. Kemudian judul bukunya apa? Pengantar Manajemen. Nah, tahun berapa? Misalkan 2020. Kota penerbitnya Surabaya. Publishernya misalkan PT NSC Press. Nah, baru kita oke. Nah, sudah masuk satu bank data. Kita ingin masukkan yang lainnya. Misalkan tidak dari buku, kita masukkan dari jurnal artikel. Penulisnya siapa? Misalkan Tulus Supriyatna.
Pratna. Judulnya apa? Judul jurnalnya pengaplikasian komputer untuk mahasiswa. Nah, misalkan ini hanya judulnya. Jurnal name-nya apa? Misalkan Jurnal Manajemen dan Bisnis. Tahun berapa diterbitkannya? Misalkan 2020. Halaman berapa yang sudah kita sadur? Misalkan 78 sampai 90. Oke, nah kita sudah ada bank datanya. Nah, masukkan lagi, insert lagi bank datanya, add new lagi. Misalkan dari website. Nah, kita harus punya dulu autornya siapa, penulis dari webnya. Misalkan Haryadi. Nama webnya apa? Misalkan dari detik.com. Nah, setnya apa? Misalkan setnya yang udah kita ambil itu judulnya apa? Misalkan ekonomi Indonesia di masa. Websitenya adalah Ekonomi Indonesia Pandemi. Kemudian tahunnya adalah 2020, bulan Oktober. D-nya adalah tanggal 26. URL-nya dari mana? URL-nya adalah kita copy dari website yang sudah kita buka. Misalkan buka dari sini, Ctrl itu ke halaman URL-nya, terus kita kopaskan di sini. Nah, kita sudah punya data lagi daftar pustaka. Seterusnya sampai berapa banyak daftar pustaka yang kita perlukan. Nah, ini data pustaka nanti ini adalah secara otomatis. Nah, caranya adalah biasanya daftar pustaka itu terletak di akhir. Nah, kita buat daftar pustakanya. Nah, di sini caranya adalah kita klik tab reference, kemudian kita lihat group citation and bibliography, kemudian bibliografi kita klik. Nah, di sini kita bisa memilih mana yang ingin kita buat. Ada bibliografi, ada reference. Silahkan dipilih, misalkan kita pilih yang reference. Nah, nanti dia akan muncul secara otomatis. Nah, referensinya mana pembuatan daftar pustaka secara otomatis. Nah, ketika kita ingin merubahnya, tinggal kita ganti tengahkan pustaka. Nah, tugasnya adalah kalian membuat data atau untuk pustaka di nama, judul. Kita buat yang dari jurnal, buku, dan website saja, hanya 3. Nah, masing-masing adalah 5. Jadi silahkan nanti kalian cari judul buku, kemudian judul artikel atau jurnal, kemudian dan judul website. Nanti silahkan dibuat di sini. Jadi kalian sudah punya 5 buku yang ingin kalian buat daftar pustakanya, 5 jurnal yang ingin daftar pustakanya, dan 5 website yang ingin kalian buat daftar pustaka. Setelah menemukan 5 jurnal dan 5 alamat website, nanti silahkan dibuat bank datanya di section, kemudian di add new search. Nah, silahkan diisi dari publishernya, kemudian di OK. Setelah di OK, nanti info seperti ini, bank data banyak, nanti pilih yang bibliografi. Ini silakan kalian ketikkan atau kalian kerjakan di halaman pada proposal sendiri. Nah, jadi yang saya nilai itu adalah bukan isinya, tetapi bagaimana kalian bisa membuat daftar pustaka. Ada patokan, kalian harus dari buku A atau dari jurnal mana, itu terserah. Nah, itu nanti kalau proposal di halaman paling belakang dengan istilah otomatis itu nanti buat. Nah, begitu. Jadi dari proposal kemarin yang sudah kita buat, dilanjutkan dengan penomoran. Yang kedua adalah pembuatan daftar isi dan daftar pustaka. Nah, kan
pertemuan malam hari ini. Bisa kalian praktekkan langsung untuk pembahasan pada malam hari ini. Selamat mencoba. Apabila ada yang kurang ngerti, tanyakan langsung kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan ke-6. Untuk pertemuan minggu depan kita buat belajar bagaimana membuat surat berganda. Jadi membuat satu surat tapi untuk berbagai tujuan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.